Di antara syubhat yang terkesan ilmiah hari ini adalah tentang bumi itu datar nggak bulat. Ya. Ada yang mengikut teori flat earth nggak di sini? Ada ya? Ada. Baik. Yang benar datar apa bulat? Datar, nggak bulat. Subhanallah. Yakin antum nggak bulat? Ah, jujur, bagus jujur. Karena senang sama orang jujur. Ada lagi? Nggak usah malu-malu. Ada yang bingung, nggak tahu datar apa bulat? Ada? Nah, kayaknya banyak yang bingung. Baik. Kenapa antum bilang datar dan tidak bulat? Antum pernah terbang ya? Antum pernah terbang dan melihat itu datar, pernah? Nggak kelihatan apa nggak ada? Nah, sejauh yang antum melihat tidak kelihatan bulat. Ya, tayyib. Yang bilang bulat apa dalilnya? Pergantian siang dan malam. Bumi berotasi. Tayyib. Ada dalil lain nggak? Kalau ana bawakan ayat Al-Quran yang mengatakan bumi itu bulat, bagaimana kira-kira? Nah, harus percaya loh ya. Nah, oke. Ada nggak ayatnya kira-kira? Banyak. Bukan cuma tapi banyak. Pertama, bumi itu bulat sudah ijma. Ijma'nya sudah terjadi sejak abad keempat Hijriah. Itu dari segi dalil ijma. Kalau sudah ada ijma, maka harus diikuti. Karena Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ini An-Nisa 115 kalau nggak salah. Siapa yang menyelisihi Rasul, menentang Rasul setelah jelas baginya bukti-bukti, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain sabilul mu'minin, jalannya orang-orang beriman. Apa yang sudah disepakati oleh orang-orang beriman enggak dia ikuti, bahaya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan dia berpaling kemana yang dia mau berpaling, dan ujung-ujungnya dia masuk neraka jahanam. Ini yang ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwasanya ijma' itu hujjah. Kesepakatan ulama kaum muslimin dalam satu masa itu adalah hujjah, dalil bahwasanya apa yang mereka sepakati itu benar, dan yang tidak sepakat dengan mereka itu tersesat. Dalil dari Quran yang mana? Allah SWT menyifati bumi ini dalam banyak ayat sebagai sesuatu yang dihamparkan. Loh, nggak kebalik Ustaz? Berarti dalil buat antum. Iya, tapi perhatikan ayatnya. Alam naj'alil arda mihada. Al-arda itu ism jins. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Bumi itu darat dan laut apa darat kok? Ya bumi. Al-ard itu meliputi daratan dan lautan. Semuanya namanya bumi gitu loh. Allah mengatakan kami telah menjadikan bumi itu sesuatu yang mumahad, yang hamparan. Jadi kalau kita berada di titik manapun di bumi, kita harus bisa melihat bumi itu sesuatu yang terhampar. Mungkin nggak bulat? Kalau datarnya kayak apa? Kayak piring, bundar gini, atau kotak. Ya, ketika antum ada di ujungnya, antum melihat, habis buminya. Ya enggak? Kotak gini misalnya. Dilihat dari sini oke dah, datar. Dari sini ke sana datar. Kok dari sini? Lihat ke sana, habis buminya. Oh, bukan masalah ada atau enggak ada. Tapi Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sesuatu yang nampak sebagai hamparan? Alias dimanapun harus nampak sebagai hamparan. Karena Allah enggak bilang alam naj'al Makkah mihada, alam naj'alil Madinah mihada, enggak. Ard, bumi semuanya. Bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah. Semua yang namanya bumi ini harus bisa dilihat sebagai hamparan.
Ya, ayat yang lain juga dibilang firasya, sesuatu yang digelar. Ya. Bisata sama juga, mirip-mirip maknanya. Bisat itu yang digelar juga. Berarti konsekuensinya dimanapun dia harus kelihatan begitu. Mau nggak mau bentuknya harus globe. Ya, mau dibilang agak lonjong dikit atau apa, kayak yang jelas nggak datar ceper kayak meja gini atau kayak piring, nggak. Ya. Jadi sekarang bagaimana kok bisa kelihatan datar? Mudah jawabannya. Karena jarak pandang manusia itu relatif sangat terbatas, sangat pendek dibandingkan dengan panjangnya keliling atau luasnya bumi, luas permukaannya bumi. Manusia itu paling bisa menatap sampai jarak berapa kilometer sih? 10 kilo dia bisa lihat. 10 kilo bisa kelihatan dengan mata? Nggak bisa. Nah 10 kilo itu kalau dibandingkan dengan luas permukaan bumi nggak ada artinya. Ibaratnya misalnya gini, antum buat lingkaran ya, yang kelilingnya itu luasnya misalnya berapa keliling bumi? Kalau nggak salah nih 40.000 km kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang belajar geologi atau geografi, tolong diluruskan. Seingat saya dulu 40.000 km keliling bumi. Allahu a'lam. Anggap sajalah kelilingnya segitu ya, 40.000. Kita buat lingkaran yang kelilingnya itu 40.000 km. Kemudian kita potong dari lingkaran ini cuma 10 kilo, kelihatannya lurus, nggak kelihatan melengkung sama sekali. Walaupun hakikatnya dia ada lengkungan, tapi kecil sekali. Ya. Karena apa? Terbatasnya jarak pandang manusia ini. Dan karena dia melihat dari atas bumi, maka yang terlihat adalah dia itu terhampar. Jadi nggak ada kontradiksi sebenarnya. Dia hamparan dan dia juga bulat. Sedangkan flat the earth itu tidak begitu. Dia hamparan tapi nggak bulat. Nah ini batil. Yang hak adalah dia hamparan dan dia juga bulat, bukan flat seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Taib, antum masih muskil atau sudah bisa menerima?